Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kami. Pada video kali ini saya akan melanjutkan di video sebelumnya tentang pembuatan pengumuman kelulusan hanya dengan menggunakan Google Form. Jadi kita untuk pengumuman kelulusan itu tidak harus menggunakan aplikasi yang berbayar. Kita juga bisa memanfaatkan Google Formulir untuk melakukan atau mengumumkan kelulusan peserta didik kita ya. Nah, ini adalah bagian pertama. Untuk sebelumnya saya sudah membuat video previewnya atau hasil jadinya seperti apa, silahkan bisa lihat di video saya sebelumnya. Kali ini saya membuat atau melakukan bagian pertamanya, yaitu persiapan bahan untuk pengumuman kelulusan dengan menggunakan Google Form. Oke, pertama yang harus disiapkan yaitu menyiapkan formulirnya, ini pasti, jadi nanti bentuk SKL-nya atau surat kelulusannya seperti apa, itu disiapkan dalam bentuk docx. Terus menyiapkan database, jadi ada nilai, ada mungkin hasilnya lulus atau tidak, itu harus ada ya databasenya. Terus membuat Google Formulir, kita membuat Google Form untuk mengisi, nanti siswa itu mengisi NIS atau mungkin NISN ataupun password ataupun yang lain. Jadi intinya kalau misalkan formulirnya diisi dengan benar atau sesuai, maka muncul SKL-nya. Terus yang keempat adalah menyiapkan Google Sheet-nya dari Google Form yang sudah dibuat. Oke, pertama adalah menyiapkan Google Doc-nya dulu. Nah, saya sendiri sudah membuat atau menyiapkan filenya seperti ini, yang saya namai menjadi SKL SMK 2020. Ini adalah format bentuk SKL-nya seperti ini. Nah, silakan dibuat dalam bentuk docx. Terus di bagian setiap variabel atau yang nanti muncul itu dikasih tanda seperti ini, lebih kecil dan lebih besar, tapi double ya. Jadi lebih besar lebih kecilnya itu dikasih double, misalkan untuk nama, tempat, tanggal lahir, tanggal ya. Terus NIS, nomor ujian dan seterusnya. Ada nilai-nilai di sini. Semuanya dibuat bentuknya seperti ini, jadi diapit oleh tanda kurung lancip atau lebih kecil lebih besar ya, tapi double, semuanya double ya. Semuanya double. Terus kalau sudah, ini berarti sudah selesai ya kayak gini. Dibuat di doc atau dokumen atau Word ya biasa. Terus untuk yang setiap muncul nanti data-datanya diapit oleh tanda lebih kecil dan lebih besar. Silakan disimpan menjadi docx ya, biasa docx. Seperti ini, silakan, ini adalah contohnya. Nah, berarti menyiapkan formulir atau docx-nya sudah selesai. Terus kemudian menyiapkan database. Nah, saya sendiri sudah menyiapkan database-nya seperti ini. Ini isi dari database-nya, ada kode, ada NIS, nama, nomor ujian, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, rata-rata, dan keterangan. Nah, seperti ini di sini. Di depan sendiri saya tulis kode. Nah, kode ini adalah nanti jika siswa menginputkan, atau ini ya, kode ini adalah gabungan antara NIS, nomor ujian, tanggal lahir, sama kelas. Nah, seperti ini. Jadi NIS-nya 180001 ini sampai sini kan. Terus 2072111001. Lah, ini juga sama. Mengikuti di sini. Terus tanggal lahir, ini tanggal lahir saya gabung 18 bulan 1 1994 atau tahun 1994. Ini saya gabung ya. Jadi untuk tanggal lahir saya format menjadi teks biasa, tapi terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun ya, seperti ini. Terus yang terakhirnya adalah kelasnya, jadi kelas apa, misalkan 12 IPA A dan seterusnya. Jadi nanti siswa harus memasukkan kodenya dengan benar atau kombinasinya dengan benar. NIS-nya, nomor ujiannya, tanggal lahir, dan kelas. Jika keempat ini sesuai, sama, berarti nanti SKL-nya muncul. Nah, ini adalah kode, ini adalah gabungan dari keempat kolom ini. Nah, ini kodenya harus ditaruh di depan ya, karena nanti saya menggunakan rumus VLOOKUP yang nanti akan melihat kode ini. Nanti kalau kodenya ada, berarti nanti bisa muncul. Kalau kodenya nggak ada, berarti tidak akan dimunculkan datanya ya. Ini adalah database-nya. Ini nanti akan saya coba saya taruh di deskripsi, silakan nanti bisa di-download untuk contoh datanya. Oke, ini adalah datanya sudah. Sekarang setelah menyiapkan data, kemudian membuat Google Formulir. Nah, sekarang saya coba membuat Google Formulirnya. Ini Google Drive saya, kita coba buat folder baru supaya nanti saya kumpulkan dokumen-dokumennya di folder ini. Misalkan di sini adalah kelulusan
dengan Google Form. Nah, bebas ya ini ya, untuk foldernya namanya bebas. Ini saya contohkan seperti ini. Nah, ini adalah foldernya, kita buka. Nah, terus selanjutnya tadi yang file docnya kita taruh ya, taruh di folder ini, yaitu kita drag saja ke sini, nanti kita lepas. Oke ya, ini sudah terupload. Terus selanjutnya kita buka. Nah, terus seperti ini. Terus kita klik tombol buka dengan yang ada di tengah ini. Buka dengan, terus pilih yang Google Dokumen. Nah, setelah dibuka, nanti kita save as, istilahnya save as ya. Ini masih docx. Kita save as atau dalam bahasa Indonesia itu simpan sebagai Google Dokumen. Diklik saja. Nah, seperti ini. Nanti terbuka jendela baru. Tampilannya sama, cuma ini adalah Google Doc. Ini masih Word biasa, docx ya, docx. Terus ini adalah Google Dokumen, tidak ada docx-nya. Sehingga nanti di foldernya ini sudah muncul double ini. Jadi nanti yang dipakai adalah yang nggak pakai docx ya, yang Google Dokumen biasa. Yang ini tutup saja, nggak usah diedit ya. Kalau misalkan ada yang kurang pas ya silakan diedit saja, di sini bisa. Nah, ini sudah diupload Google Doc-nya atau Google Dokumennya atau formulirnya ya. Terus kemudian kita membuat Google Formulir, yaitu dengan cara klik kanan bisa, atau yang klik baru juga bisa. Tapi masih di folder ini ya. Klik kanan, terus kita buat Google Formulir. Kita pilih lainnya ya, pilih Google Formulir. Terus di sini pilih yang formulir kosong, masih kosongan ya. Nah, kita buat formulir untuk mengisi identitas tadi. Nah, tadi di bagian database nanti siswa akan disuruh untuk memasukkan NIS, nomor ujian, tanggal lahir, sama kelas. Ini harus benar ya. Berarti ada 4 isian ini. Lalu untuk pertanyaannya kita mengikuti dari database. Saya tadi menginginkan supaya siswa itu menginputkan NIS ya. Berarti nanti pertanyaan pertama adalah NIS seperti ini. Terus kita buat menjadi jawaban singkat tipenya. Terus untuk validasinya, di sini validasinya, kalau misalkan belum muncul validasi, kita klik tombol ini yang menu di bagian bawah, terus klik tombol validasi respon. Ya, klik tombol validasi respon, kita setting wajib. Terus untuk NIS itu di sini ketentuannya adalah semuanya kan di sini ada 6 karakter ya. Jadi ada 18, ini 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 karakter. Jadi untuk menginputkan NIS itu wajib 6 karakter. Enggak boleh kurang dari 6 karakter. Kalau misalkan inputnya 180 saja, ya berarti salah, nggak bakalan bisa lanjut. Jadi untuk meminimalisir kesalahan input siswa, ya, jadi kita bisa buat seperti ini. Ini pakai NIS, terus jawaban singkat, terus panjang. Jadi panjangnya itu berapa? Nah, di sini panjangnya itu berapa? Kita pilih yang jumlah karakter minimum. Jadi minimalnya adalah ada 6 karakter. Nanti kalau misalkan inputnya kurang dari 6 karakter, itu nggak bakalan bisa lanjut ya. Di sini untuk teks kesalahan bisa kita tulis minimal 6 karakter. Atau NIS sama dengan 6 karakter. Nah, seperti ini misalkan ya. Jadi kalau misalkan menginputkannya kok cuma 4 karakter, berarti salah ya, nggak bakalan bisa lanjut. Terus selanjutnya setelah NIS itu nanti menginputkan nomor ujian. Nah, nomor ujian ini juga sama, formatnya hampir sama. Di sini mempunyai berapa karakter? Di sini 2072, ada 4 5 6 7 8 9, ada 9 karakter ya. Ini bisa dibuat seperti tadi, untuk minimalnya adalah 9 karakter, atau bisa juga seperti ini 207211 ini sama semua. Ini karena kode sekolah ya. Ini bisa dibuat seperti ini. Jadi validasinya bukan panjang tapi teks. Kita buat pertanyaan baru. Kita masukkan NIS, NISN ya, NISN. Jawaban singkat juga sama. Terus validasinya pakai teks. Nah, pakai teks ya. Nah, pakai teks tapi kita ini setting yang berisi. Jadi nanti untuk NISN itu harus ada karakter 207211 dan seterusnya. Ya, jadi semuanya kan di sini ada 207211, itu wajib ada. Semuanya ada di sini kan ya. Berarti untuk NISN kita pilih validasinya adalah teks, terus berisi. Jadi ada isinya. Isinya apa? Tadi apa?
207211 207211. Nah, seperti ini. Jadi harus ada ininya. Kalau nggak ada ini, nggak bakal bisa lanjut. Nah, silahkan. Kalau misalkan salah ini ya, silahkan masukkan NISN ya. 207211 XXX misalkan kayak gini. Nah, ini kan petunjuknya. Nanti kalau misalkan menginputkannya salah, nanti munculnya seperti ini. Nah, terus setelah NISN kemudian nomor ujian ya, bukan NISN ya. Nomor ujian. Nah, seperti ini. Terus kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal lahir. Tapi tanggal lahir di sini saya buat bukan format tanggal, tapi format teks biasa ya, sehingga nanti kita tidak perlu merubah dari format tanggal, karena format tanggal itu nanti kita harus berubah menjadi teks lagi. Nah, kita nggak usah merubah menjadi teks, kita pakai format teks langsung saja. Di sini untuk format untuk tulisan tanggal lahir itu ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 karakter ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 karakter semuanya di sini. Nah, karena 7 karakter berarti nanti kita bisa setting minimal 7 karakter. Pertanyaan di sini tanggal lahir. Nah, seperti ini. Terus tanggal lahirnya jangan tipe tanggal, pilih yang jawaban singkat saja. Terus kita validasi. Nah, validasi. Terus pilih yang panjang. Nah, di sini panjangnya minimal atau boleh panjang atau boleh juga angka. Jadi nanti harus menginputkan angka. Nah, menginputkan angka itu berarti adalah angka ya. Jadi nanti yang diinputkan itu harus berupa angka, nggak boleh ada teksnya, karena tanggal lahir itu nggak mungkin ada huruf A, B, C, D-nya, pasti angka semua. Ini bisa saja ya. Terus teks kesalahannya masukkan tanggal lahir tanpa pemisah ya. Misalkan dicontohkan ya. Contoh 20 Januari 1999, maka menjadi seperti ini 20/1/1999. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya saja, sehingga nanti siswa menginputkannya juga benar sesuai dengan contohnya. Terus ini juga wajib. Terus yang terakhir setelah tanggal lahir adalah kelas. Nah, kelas ini harusnya inputnya kan seperti ini kan, ada 12 IPA A, 12 IPA B, 12 IPA C, dan seterusnya. Nah, ini karena pasti ya ada IPA A, IPA B, kita pilih yang drop down saja. Kita tambahkan pertanyaan, terus kita masukkan, atau di sini kita tulis kelas. Nah, kelas seperti ini. Terus kita buat boleh pilihan ganda, boleh drop down, tapi jangan kotak centang ya. Kalau kotak centang nanti bisa milih 2 atau double. Pilih yang pilihan ganda atau drop down. Kalau pilihan ganda nanti muncul semua, kalau drop down berarti nanti muncul pilihan. Pilih yang drop down saja, paling gampang. Terus ditulis di sini ada 12 IPA A, IPA B, dan seterusnya. Nah, seperti ini untuk kelas sudah saya inputkan, ada IPA A, IPA B, C, D, IPS A, B, C, supaya nanti siswa itu tinggal milih saja, tidak nulis manual. Kalau nulis manual kan bisa saja nggak ada stripnya, atau mungkin hurufnya kecil, huruf besar, itu kan beda. Jadi kita buat pilihan saja supaya gampang, tinggal milih. Terus ini juga wajib diisi. Nah, seperti ini. Terus berikutnya adalah karena ini SKL akan dikirimkan ke email siswa masing-masing, ya, berarti nanti siswa harus nginput sebuah email aktif, wajib ya. Nah, kita buat pertanyaan lagi seperti ini. Masukkan email aktif. Nah, seperti ini. Terus kemudian tipenya jawaban singkat. Ya, jawaban singkat. Terus wajib diisi, ini wajib diisi juga. Terus kita klik tombol validasi. Terus kita pilih yang teks.
terus alamat email. Nah, jadi seperti ini. Untuk email aktif itu wajib berupa jawaban singkat, ya, jawaban singkat, terus divalidasi, terus pilih yang teks, terus alamat email. Nah, supaya nanti siswa itu menginputkan berupa format email. Format email itu depannya ada karakter misalkan AAA, terus ada add-nya. Nanti kalau nggak ada add-nya nggak bakalan bisa. Terus nanti ada karakter lagi, terus titik. Nah, seperti ini. Ini adalah format email. Nanti kalau misalkan bukan seperti ini atau nggak ada add-nya kayak gini, nggak bakalan bisa masuk, harus ada add-nya. Masukkan email dengan benar. Nah, seperti ini ya. Terus kita pilih deskripsi, kita tambahkan deskripsi, nah, supaya nanti siswa itu membaca dulu ya. SKL akan dikirim ke email yang kalian inputkan. Nah, seperti ini. Ya, SKL akan dikirimkan ke email yang kalian inputkan. Nah, seperti itu ya. Berarti ini pertanyaannya sudah selesai. Nih, nomor ujian, tanggal lahir, kelas, dan email aktif. Ini semuanya wajib ya. Wajib diisi. Ada bintang-bintangnya ini. Oke, ini untuk formnya ini sudah selesai. Untuk respon kita coba delete saja dulu. Nah, sehingga jika kita preview, nanti siswa munculnya seperti ini. Siswa harus inputkan NIS. Nah, NIS itu tadi ada berapa karakter? Ada 6 ya tadi ya. Kalau misalkan cuma 4, ini nggak bisa lanjut. Nah, di sini NIS-nya harus 6 karakter. Ya, jadi harus 6. Nah, seperti ini. Baru bisa lanjut. Terus nomor ujian tadi ada berapa? Nah, jika di sini ya, harus ada 207211. 207211. Harus ada ininya, harus ada karakter ini. Nanti kalau nggak ada karakter ini, misalkan 21 kayak gini, tapi langsung berikutnya angka saja seperti ini. Nah, ini nggak bakalan bisa masuk. Harus ada karakter 211. Baru belakangnya bebas. Nah, seperti ini. Itu bisa ya. Nah, itu seperti itu validasinya. Terus tanggal lahir tadi karakter juga, jumlah karakter. Misalkan cuma tanggal lahir tanggal 20 Januari misalkan kayak gini, kan salah. Harusnya 21/1999 ya. 21/1999 ya, 20 Januari 99. Nah, ini baru benar. Terus untuk kelas lah, ini bentuknya adalah pilihan, jadi nanti siswa nggak perlu input lagi, karena kalau input bisa saja spasinya atau stripnya itu salah, berarti supaya muncul pilihan saja. Ini adalah pilihan drop down. Kalau misalkan bentuknya adalah tadi pilihan ganda, ya, yang pilihan ganda bisa saja, tapi nanti muncul semuanya. Jadi nanti tinggal milih kelasnya ya. Kalau ini kan tinggal diklik nanti muncul pilihan. Kalau pilihan ganda nanti sudah muncul di sini, tinggal kita klik saja. Terus email aktif. Nah, di sini email aktif tadi menggunakan format email ya. Nanti kalau misalkan saya asal kayak gini, ini berarti bukan alamat email ini namanya. Ya, harus ada add, terus ada karakter lagi, baru titik, apalagi com, apa ID atau yang lain. Ini baru alamat email yang benar, format email yang benar ya. Tapi belum tentu juga email yang benar. Pastikan email yang dimasukkan di sini adalah email yang valid dan aktif. Nah, seperti itu. Nah, ini saya misalkan saya munculkan seperti ini ya. Bisa seperti itu. Nah, ini previewnya, preview formnya saya tutup aja dulu. Oke, berarti langkah membuat Google Formulir sudah, ini sudah ya, sudah divalidasi juga. Terus sekarang menyiapkan Google Sheet. Jadi nanti supaya respon yang ada atau isian yang ada di formulir ini masuk ke Google Sheet atau Excel ya, Excel yang secara online. Yaitu kita masuk ke bagian respon, ini bagian respon. Terus klik tombol menu. Terus ini ya, ada menu di sini. Terus pilih tujuan tanggapan. Nah, seperti ini. Jadi di bagian menu sini klik tombol atau pilih tujuan tanggapan. Terus kita buat spreadsheet baru karena kita belum buat sama sekali. Ini kan belum ada spreadsheetnya. Lalu kita buat spreadsheetnya seperti ini, SKL SMK Negeri Sampel Respon.
Kita klik tombol buat. Nah, nanti muncul satu buah file lagi di sini. Nah, ini kan SMK Negeri Sampel Respon. Nah, nanti datanya akan masuk ke sini. Ada timestamp atau waktu pengisian formulir, ada NIS, nomor ujian, tanggal lahir, kelas, dan email aktif. Jadi nanti siswa jika ngisi masuknya ke sini. Ya, seperti itu. Berarti sudah selesai semua ini tahap pertama. Jadi menyiapkan bahan. Tadi ada formulirnya atau format SKL-nya, terus Google Formulir atau Google Form, isian untuk siswanya, sama adalah Google Sheet atau database, nanti untuk menyimpan database-nya di sini ya. Oke, berarti sudah semua untuk tahap pertama, silakan bisa dipraktekkan sendiri. Terus untuk nanti tahap berikutnya atau di bagian kedua, saya akan membuat rumus supaya nanti muncul otomatis. Jadi jika kombinasi antara nomor ujian tadi apa ya, ada NIS, nomor ujian, tanggal lahir, dan kelas. Jika kombinasinya benar, maka muncul. Jika kombinasinya salah, maka tidak akan muncul datanya. Itu wajib ya, supaya nanti siswa tidak asal-asalan untuk ngisinya. Ya, seperti itu. Oke, nanti saya bahas di video saya berikutnya saja. Untuk video kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Ditunggu saja video saya berikutnya. Jika ada yang mau nanya silakan tulis di kolom deskripsi video ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.